Halo, welcome to back my YouTube channel Arnold Sarong. Apa kabar teman-teman? Selamat malam. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini saya berada di Pelabuhan Labuan Bajo, di mana pada malam hari ini saya akan mereview proses debarkasi dan embarkasi di KM Suwarna Bahtera, mana kapal ini akan muat penumpang dan kendaraan ekspedisi yang mengangkut hasil komoditi dari Pulau Flores yang akan bertolak ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ikuti terus perjalanan saya, jangan lupa like, comment, subscribe agar teman-teman bisa mendapat video terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman. Kita bisa lihat ya teman-teman, proses mobil masuk ke dalam kapal melalui pintu utama atau melalui ramdor kapal. Dan sini kita lihat mobilnya jalan dengan mulus tanpa ada hambatan di atas ramdor. Ini dikarenakan posisi ramdor yang masih agak sejajar dengan dermaga, dikarenakan air laut pasangnya belum tinggi dibanding posisi air laut pasang tinggi. Jadi otomatis ramdor kapal akan nanjak. Nah, di sini sangat menyulitkan bagi pengemudi roda 4 atau kendaraan truk. Itu seperti yang kita lihat di sini ekspedisi. Nah, disarankan bagi sopir-sopir yang baru permula atau baru pertama kali menyeberang melalui kapal laut agar hati-hati, ekstra hati-hati ketika
mau masuk ke dalam kapal dengan posisi ramdor yang sudah tinggi. Ini masih bagus, dia masih imbang. Nah, kalau posisi ramdor sudah tinggi, itu biasa sangat menyulitkan bagi kendaraan yang seperti kita lihat di sini ya, kendaraan roda 4 atau trek ekspedisi seperti ini. Nah, dia bisa lari mundur, bahkan terbalik. Banyak kejadian seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi perlu hati-hati. Dan di sini bisa kita lihat juga ya teman-teman, setelah mobil atau kendaraan roda 4 masuk dalam kapal atau sudah di kardek, para sopir dia harus mengikuti aturan di atas kapal dalam hal memarkirkan mobilnya. Jadi dia harus mengikuti arahan dari petugas kapal, yang dalam hal ini perwira jaga atau mulim jaga dan bersama BK yang berdinas saat ini. Itu mereka akan mengarahkan mobil-mobil ini untuk parkir sesuai dengan urutannya masing-masing, agar mobil ini tidak menyenggol satu sama lainnya. Dan di sini kita bisa lihat ya teman-teman, di atas kapal ini atau di kardek ini sudah ada garis kuning. Di sini kita sudah lihat, itu garis untuk memarkirkan, untuk mengarahkan sopir-sopir supaya parkir sesuai dengan urutan masing-masing, sesuai dengan arahan petugas kapal. Di sini kita lihat sangat jelas ada garis-garis ini berfungsi untuk mengarahkan mobil sesuai parkir dengan nomor urutan masing-masing atau garisan yang dibuat dari petugas kapal. Nah, setelah kendaraan roda 4 ini parkir di atas kapal, petugas kapal pun atau ABKDek yang berdinas jaga saat ini, dia akan mengarahkan mobil ini. Setelah itu dia melasing kendaraan ini agar kendaraan ini tidak goyang atau tidak miring, bahkan tidak terbalik di atas kapal ketika kapal ini digoncang ombak. Nah, ketika digoncang ombak biasanya kapal miring, kendaraan di atas kapal pun ikut miring atau bisa terbalik. Jadi ini sangat ekstra hati-hati para petugas kapal untuk melasing kendaraan-kendaraan ini supaya kendaraan ini parkir dalam posisi yang aman dan tidak mengalami suatu hal yang merugikan bagi pemilik kendaraan atau yang punya barang yang ada di atas kendaraan ini. Nah, di sini kita lihat juga ada beberapa motor yang sudah diparkir rapi, itu pun sudah dilasing. Jadi dia aman ketika digoncang ombak. Dari posisi kendaraan roda 4 maupun roda 2 itu semuanya dalam keadaan aman. Dan bagi para penumpang atau sopir-sopir yang telah memarkirkan mobilnya di kardek, bisa naik ke dek atas melalui jalan ini, dimana kita lihat di sini sudah ada tanda arah jalurnya ke atas dek atas. Dan setelah sampai di dek 3 ini, para sopir atau penumpang pun bisa memilih tempat atau dek ekonomi untuk bersantai. Nah, dimana kita lihat di sini ruangan sudah ditata, sudah dilengkapi dengan layar televisi. Ruangannya sangat bersih, sudah ada sofa maupun untuk lantai. Nah, di sini sudah
punya sekat masing-masing. Kita lihat sini ada anak-anak dan ibu-ibu kembalikan masalah. Dan untuk penumpang atau sopir untuk naik ke atas melalui tangga ini, dan saya akan mereview di gate 3. Dan di sini pun sudah dilengkapi matras. Kita lihat sini para penumpang duduk santai sambil menikmati jalan TV. Jadi ruangannya sangat bersih, sangat rapi. Dan di sini juga saya ingin memberitahukan kepada para pengusaha yang ada di daratan Flores atau yang ada di Manggarai, bahkan yang ada di Surabaya, yang ingin membawa barang dagangannya ke daratan Flores, bisa melalui transportasi laut dengan menggunakan kapal Swarna Bahtera, di mana kapal ini beroperasi setiap minggu, baik dari Flores, Manggarai Barat, Labuan Bajo, maupun dari Surabaya. Jadi sangat memudahkan bagi para pengusaha atau sopir truk ekspedisi yang membawa barangnya melalui transportasi laut atau penyeberangan. Kapalnya sangat besar, di mana kita lihat kapal ini punya tulisan We Love Indonesia atau nama kapalnya Swarna Bahtera. Kapalnya sangat panjang, luas, dan bisa memuat beberapa kendaraan ekspedisi besar. Tentunya di sini sangat memudahkan bagi para pengusaha untuk membawa barang dagangannya ke Surabaya atau dari Surabaya ke Flores. Jadi di sini kita bisa lihat mobil truk ekspedisi masih berdatangan dari Pulau Flores atau sekitaran daerah Manggarai, yang melanjutkan perjalanan mereka menggunakan kapal Swarna Bahtera menuju ke Surabaya. Petugas kapal yang bernias jaga pada malam ini juga mereka akan mengarahkan semua kendaraan yang baru datang atau bertiba dari Pulau Flores agar tidak memarkirkan mobilnya di sepanjang landasan dermaga, di mana kita lihat sepanjang crossway ini masih proses pembangunan. Jadi petugas kapal akan mengarahkan kendaraan ini agar masuk langsung ke dalam kapal melalui randor utama. Di sini juga kita lihat ya teman-teman, mobil-mobil truk atau truk ekspedisi yang barusan tiba di pelabuhan. Mereka beriring-iringan datang ke pelabuhan untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan mereka dengan menggunakan transportasi laut, yaitu menggunakan kapal Swarna Bahtera. Dan saran dari saya untuk sopir-sopir agar selalu utamakan keselamatan kerja, selalu safety ketika masuk ke dalam kapal, tepatnya melalui ramdor ini, agar ketika mobil para sopir-sopir truk ini naik ke dalam kapal atau pas di atas ramdor, mobilnya tidak terpleset keluar ramdor. Jadi mobilnya tetap aman hingga mobil masuk ke dalam kapal dalam posisi yang aman. Jadi disarankan untuk selalu hati-hati, tidak terburu-buru, agar selalu perhatikan pusat ramdor agar tidak terpleset ban kendaraan ke luar ramdor. Jadi selalu safety.
Nah, dan ini posisi air laut sudah mulai pasang. Kita bisa lihat dari posisi ramdor yang sudah mulai tinggi, dan ini akan semakin menyulit bagi para sopir. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, kendaraan roda 4 ini atau truk yang barusan naik ke atas kapal itu agak menyulit ketika air laut semakin pasang. Jadi dia agak kesulitan untuk naik di tanjakan. Apakah ini kondisi mesin mobilnya tidak mampu, dan dilihat dengan kondisi ramdor juga yang semakin naik atau tanjak, bahkan dia memundurkan mobilnya untuk mulai start untuk bisa masuk ke dalam kapal. Dengan berulang kali dia menancap gas, itu pun belum berhasil. Di sini kita bisa lihat teman-teman, yang mengeluarkan asap yang tebal. Akhirnya dia bisa tembus juga.